haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Shalom. Kembali bersama dengan GBI Kalibutu, jemaat Tuhan dimanapun kau berada. Sama-sama kita bawa ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru, kami percaya ada berkat yang baru, sukacita yang baru, damai sejahtera melingkupi setiap umat-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada, kami mau bawa syukur kami. Ketika kami masuk gerbang-Mu Tuhan, menyembah, memuji. Kami percaya Tuhan dengan ucapan syukur. Kami percaya ada berkat yang berlimpah bagi setiap umat-Mu. Terima kasih untuk hari ini Bapak, terima kasih buat kesehatan kami. Dan kami siap mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, yang siap memuji, menyembah sama-sama katakan amin, amin. Kita bersukacita, persiapkan hatimu mengucap syukur di hadapan Tuhan. Amin. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami siap memasuki gerbang-Mu Tuhan. Amin. Yes. Katakan. Masuk gerbang yang bersyukur. Dengan penuh pujian. Bersuka di hadirat-Nya. Nyanyi besarkan agung namanya. Puji Dia, tiuplah sang kakak. Musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Berkata, sebab Tuhan kekal selamanya. Amin, amin. Katakan, Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya. Datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian. Puji Dia, tiuplah sang kekal. Musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan kekal selamanya. Oh yes, sebab Tuhan baik. Katakan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Dia baik, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, haleluya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan kekal selamanya. Oh, Kau baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Engkau baik, sebab Tuhan baik. Amin, amin. Katakan bersama, anugerahnya kekal selamanya. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya.
Sungguh karena kebaikan Tuhan kami ada sampai hari ini. Mari nikmati hadirat Tuhan, masuki ruang yang maha kudus. Persiapkan hati, fokusmu, pikiranmu. Hampiri tahtanya. Terima kasih Tuhan. Saya mengajak setiap kita Bapak Ibu, umat Tuhan dimanapun kau berada. Mari datang menyembah Tuhan. Yes. Ku masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Amin. Ku masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Yes. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Katakan dengan sungguh. Ku menyembahmu, ku sembahmu. Amin. Ku menyembahmu, ku sembahmu. Sebab namamu kudus. Amin. Kudus Tuhan. Ku masuk ruang maha kudus. Mari berkata. Dengan darah anak domba. Yesus. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Katakan. Tuhan, kami menyembahmu Tuhan. Ku menyembahmu, ku sembahmu. Ku menyembahmu, ku sembahmu. Tuhan, sebab namamu kudus Tuhan, sebab namamu kudus. Oh kudus Tuhan, oh kau kudus Tuhan, sebab namamu kudus. Kudus Tuhan. Kami menyembahmu Tuhan. Kau yang kudus.
Mari sembah dengan sungguh. Nikmati masuk ruang Maha Kudus. Nikmati hadiratnya. Urapi setiap umat-Mu Tuhan. Biarlah setiap kami Tuhan alami perjumpaan secara pribadi. Masuki ruang Maha yang kudus. Membawa kemuliaan bagi kami. Yes. Glory, 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 glory bagi-Mu Tuhan. Oh Yesus. Oh, yeah. Kau yang mengajar setiap kami Tuhan, untuk biarlah setiap hati kami ini sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan rindu melihat setiap hati yang rindu dan haus kan hadirat-Mu Tuhan. Bahwa setiap kami Tuhan alami perjumpaan secara pribadi. Membawa setiap kami mengenal Engkau, mengenal Yesus kami, mengenal Tuhan kami. Membawa setiap kami Tuhan seiring, seirama dengan hati Tuhan. Urapi kami Tuhan, urapi kami Bapa. Ya nama ya nama. Dengan hati bersyukur kami bawa Kau yang mengajar kami. Ya lala bayar. Oh Yesus, glory bagi-Mu Tuhan. Mari datang dengan hati yang sungguh alami Yesus. Ya nama Yesus. Ya ralaba ya ralaba shinaba. Tuhan ku berikan semuanya, tubuh jiwa rohku relakan semuanya. Ku ingin menyenangkan-Mu selalu dan selalu ku jawab panggilan-Mu. Amin. Tuhan ku berikan semuanya, tubuh jiwa rohku relakan semuanya. Ku ingin menyenangkan-Mu selalu dan selalu ku jawab panggilan-Mu. Ajari kami, yes, ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Amin. Biarkan aku punya keintiman hanya
sampai kau dapati hatiku. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Amin Tuhan. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Ya lalala masyarakat, biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku, seirama dengan hatimu. Mari Bapak Ibu, kau yang ada di rumah dimanapun kau berada saat ini, biarlah kita boleh seirama dengan hati Tuhan. Roh Kudus mampukan umatmu, Roh Kudus kuatkan umatmu Tuhan. Di hari-hari seperti ini Bapa, hanya Yesus yang sanggup pulihkan kami. Hanya penyertaan-Mu Tuhan yang membuat damai sejahtera dalam hidup kami. Sertai kami Tuhan. Allah Immanuel, Allah yang selalu menyertai setiap kami. Kau yang mengajar kami Tuhan, seiring seirama dengan hati-Mu. Beri hikmat-Mu Tuhan bagi setiap umat-Mu dimanapun berada. Kami tetap berkata Tuhan terima kasih buat kesempatan untuk hari yang baru. Mari angkat tinggi tangan-Mu di hadapan Tuhan. Minta dengan sungguh, ajari aku Bapa. Yes. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku. Katakan, ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Oh, biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku. Sampai kau dapati hatiku, sampai kau dapati hatiku, sampai kau dapati hatiku, sampai kau dapati, sampai kau dapati hatiku, oh, sampai kau dapati, sampai kau dapati hatiku, sampai kau dapati, sampai kau dapati hatiku, seirama dengan hatimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hadirat Tuhan memulihkan kami. Kami percaya kami sudah diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengar kebenaran-Mu Bapa. Amin, amin. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Bapa di dalam surga, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus,
Pada pagi hari ini kami sangat mengucap syukur atas segala kebaikan dan penyertaan-Mu yang sempurna bagi kami anak-anak-Mu. Kami telah memuji, membesarkan dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami percaya segala pujian penyembahan kami boleh berkenan dan menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Saatnya kami mau diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kumohon kelayakan dan perkenanan-Mu atas hidup hamba-Mu. Dan bila Roh Kudus Engkau yang berkata-kata, pimpin hamba-Mu ya Tuhan. Engkau juga memberkati anak-anak-Mu yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah mereka boleh dikuatkan, mereka boleh dipulihkan, mereka boleh dikuatkan. Dan hamba-Mu rindu firman-Mu juga boleh menasihati, mengingatkan kami semua untuk bisa hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, dari kekal sampai kekal selama-lamanya. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saat ini sudah hampir setahun dunia dan termasuk Indonesia dilanda dengan pandemi. Dan kita tahu bahwa selama dilanda dengan pandemi, banyak orang termasuk anak-anak Tuhan, mereka meninggalkan Tuhan. Mereka begitu kecewa. Mereka mempertanyakan di mana kasih Tuhan, di mana penyertaan Tuhan, di mana keadilan Tuhan atas hidup mereka. Sehingga mereka harus mengalami banyak masalah, banyak tantangan, banyak penderitaan karena akibat virus corona. Tapi pagi hari ini saya mau mengajak kita semua, kita belajar tentang satu tokoh di dalam Alkitab yang sangat memberkati kita melalui kebenaran firman Tuhan. Dan kita akan buka bersama-sama di dalam kitab Habakuk. Habakuk pasalnya yang ketiga. Habakuk pasalnya yang ketiga, ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Habakuk pasal 7, pasal 3, ayatnya yang ke-17 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan buah, bahan makanan, kambing domba terhalang dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Puji nama Tuhan. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan ini disampaikan oleh seorang nabi. Kalau di dalam Alkitab dia digolongkan nabi kecil, yaitu Nabi Habakuk. Di mana Nabi Habakuk ini terkenal dengan nabi keadilan, karena dia menyuarakan keadilan. Karena pada saat itu dia dipanggil oleh Tuhan untuk menubuatkan tentang umat pilihan Tuhan, tentang umat Yehuda, apa yang mereka alami. Dan pada saat itu umat pilihan Tuhan, mereka hidup di dalam kebejatan moral, mereka hidup di dalam kejahatan berbagai macam yang mereka lakukan, bahkan termasuk korupsi. Tidak ada keadilan. Sehingga Nabi Amos, Nabi Habakuk
sekali lagi. Dia sangat menentang itu. Dia berada saat itu di tengah-tengah satu kesulitan. Dia melihat bangsa Yehuda yang adalah umat pilihan Tuhan, mereka hidup di dalam kejahatan. Mereka menyimpang jauh dari kebenaran firman Tuhan. Sehingga Nabi Amos, Nabi Habakuk perlu menyampaikan ini. Bapak Ibu Saudara, ini sangat luar biasa. Dia mempertanyakan keadilan Tuhan. Di manakah keadilan Tuhan? Kalau Tuhan menghukum umat Yehuda, karena Tuhan berfirman kepada Nabi Habakuk bahwa dia akan menghukum umat Yehuda, bangsa Yehuda, melalui bangsa Kasdim atau bangsa Babel. Tetapi kita juga baca, Nabi Habakuk juga berkata bahwa orang percaya hanya hidup oleh karena iman. Ini yang perlu kita pikirkan. Bapak Ibu Saudara, ada beberapa hal yang kita harus pelajari. Tema firman Tuhan pagi hari ini yaitu tetap bersorak-sorai dalam masa sulit. Sekali lagi, tetap bersorak-sorai dalam masa sulit. Tadi kita sudah membaca kebenaran firman Tuhan. Ini firman Tuhan yang sangat-sangat terkenal. Sudah dihafal oleh banyak orang. Bahkan firman Tuhan itu begitu terkenalnya, sehingga sudah menjadi satu pujian yang sering kita nyanyikan di gereja. Tetapi saya percaya ketika Nabi Habakuk mengatakan ini, mengungkapkan pernyataan imannya ini, bukan hanya sekedar itu satu pujian, satu pernyataan iman di dalam melalui mulutnya, tetapi berasal dari hati. Dan itu kita harus teladani. Sekalipun dia berada dalam kesulitan, masa yang sangat sulit, dan dia tahu bangsa Yehuda itu pun ada dalam kesulitan, tetapi kita baca firman Tuhan tadi, dia berkata bahwa dia tetap mau bersorak-sorai dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang kita baca, maka kunci daripada ayat firman Tuhan yang kita baca tadi, yaitu sekalipun dan namun aku. Ini dua kata kunci yang kita dapatkan, yaitu sekalipun dan namun aku. Ayat 17 berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan buah makanan, bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada beberapa hal yang perlu kita pelajari daripada kehidupan Nabi Habakuk. Pertama dikatakan apa? Bahwa sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah. Ini artinya apa? Sekalipun mengalami kegagalan. Poin pertama, sekalipun mengalami kegagalan, namun Habakuk berkata bahwa dia tetap bersorak-sorai, beria-ria di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus,
Apakah kita juga bisa seperti Nabi Habakuk? Karena pada umumnya orang berkata, Tuhan itu sumber kekuatan. Tuhan itu adalah segala-galanya dalam hidup saya. Tetapi ketika masalah datang, ketika pergumulan hidup mereka belum dijawab oleh Tuhan, ketika mereka melakukan sesuatu dan mereka gagal, apakah mereka masih bersorak-sorai di dalam Tuhan? Apakah mereka masih memuji-muji Tuhan? Tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Sekalipun mengalami kegagalan. Pohon ara tidak berbunga. Pohon anggur tidak berbuah. Ini berbicara tentang kegagalan. Saya tidak tahu apa yang menjadi kegagalan Bapak Ibu Saudara dan saya. Tapi saya percaya di antara kita semua, mungkin kita pernah gagal di dalam melakukan sesuatu, di dalam usaha, di dalam bisnis, di dalam banyak hal. Siapapun kita pasti mengalami kegagalan. Tetapi kita mau belajar. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita bahwa sekalipun kita gagal, kita mau tetap bersorak-sorai di dalam Tuhan. Sekalipun kita gagal, kita tetap mau beria-ria di dalam Tuhan. Kita tetap mau memuji-muji Tuhan. Saudara boleh gagal, tapi ingat, jangan karena gagal itu membuat saudara bersungut-sungut kepada Tuhan, membuat saudara lupa akan Tuhan. Tetapi kita mau belajar supaya kita tetap bersorak-sorak di dalam Tuhan. Itu hal yang pertama. Poin pertama, sekalipun kita mengalami kegagalan. Poin yang kedua, dikatakan apa? Sekalipun pohon zaitun mengecewakan. Artinya apa? Sekalipun kita mengalami kekecewaan, kita tetap mau belajar untuk tetap bersorak-sorai di dalam Tuhan. Kita tetap mau memuji-muji Tuhan, bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang sungguh sangat sempurna, yang sungguh sangat mengasihi kita. Saya percaya siapapun kita, pasti kita pernah dikecewakan. Kita pernah mengalami kekecewaan. Bahkan kalau kita dikecewakan oleh orang lain yang tidak ada hubungannya dengan kita begitu akrab, mungkin kita tidak merasa begitu berat kekecewaan itu. Tapi coba bayangkan kalau kekecewaan itu dilakukan, ditimbulkan oleh orang-orang yang begitu dekat dengan kita. Saya percaya secara manusia pasti kita sangat kecewa. Pasti kita sangat kecewa. Atau mungkin ketika hari-hari ini saudara mengalami kegagalan, saudara mengalami banyak masalah, dan saudara berdoa, Tuhan, saya ingin melakukan ini, saya ingin usaha ini, saya ingin melakukan ini dan itu. Dan saudara melakukannya, ternyata saudara gagal. Apakah saudara merasa kecewa? Merasa kecewa itu wajar. Tetapi jangan sampai kekecewaan itu membuat saudara lupakan Tuhan. Saudara lupakan kasih setia Tuhan. Saudara lupakan penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup saudara. Kalau hari ini saudara sedang mengalami kekecewaan, saudara kecewa karena saudara gagal di dalam usaha saudara, di dalam bisnis saudara, dalam apapun itu, mari kita mau belajar. Nabi Habakuk mengingatkan kita bahwa sekalipun kita kecewa, kita tetap mau bersorak-sorai di dalam Tuhan. Kita tetap mau beria-ria di dalam Tuhan.
Hal yang ketiga, dalam situasi apa kita tetap mau bersorak-sorai dalam Tuhan? Yang ketiga, dikatakan apa? Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Artinya apa? Sekalipun tidak ada hasil, Bapak Ibu Saudara. Saudara sudah bekerja keras, ya. Saudara sudah berusaha sekuat tenaga untuk melakukan ini, untuk melakukan itu. Bahkan mungkin saudara sudah mengeluarkan biaya, tetapi ternyata tidak ada hasil, ya. Ternyata tidak ada hasil. Apakah saudara masih mampu bersorak-sorai di dalam Tuhan? Apakah saudara masih mampu beria-ria di dalam Tuhan? Apa saudara masih mampu ya untuk memuji-muji Tuhan? Saya pun menyadari bahwa sebagai manusia, bahkan hamba Tuhan sekalipun, ketika kita mengalami kegagalan, kita mengalami kekecewaan, kita sudah berusaha sekuat tenaga untuk melakukan yang terbaik, tapi akhirnya tidak ada hasil. Maka kita harus belajar untuk kita seperti apa yang dikatakan oleh Nabi Habakuk. Kita tetap mau bersorak-sorai di dalam Tuhan. Kita tetap mau beria-ria di dalam Tuhan. Ini luar biasa. Ini satu pernyataan iman yang luar biasa. Dan saya harap pernyataan iman dari Nabi Habakuk ini boleh menjadi satu pernyataan iman juga di dalam kehidupan kita sehari-hari. Supaya kita tetap kuat di dalam menghadapi banyak masalah dan tantangan. Bapak Ibu Saudara, kita tidak tahu sampai kapan situasi COVID ini berhenti. Kita tidak tahu sampai kapan situasi dan kondisi seperti ini akan berakhir. Tapi saya yakin, sekalipun COVID sudah berlalu, tetapi tetap masih ada masalah yang baru. Ya, kita tidak tahu bencana apa, virus apa lagi yang baru, bakteri apa lagi yang baru. Pasti itu ada. Ya. Dan ini hal seperti ini pun Yesus katakan ini adalah awal permulaan zaman. Kita tidak tahu ke tengahnya seperti apa, ke akhirnya seperti apa. Ya. Tetapi mari, apapun yang kita alami dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita, di dalam pelayanan kita pun juga sering kita mengalami kekecewaan. Bukan hanya dari jemaat, tetapi dari hamba-hamba Tuhan, rekan-rekan kita sendiri. Ada saling sikut menyikut, sikat menyikat, injak menginjak. Itu terjadi. Tetapi kalaupun itu terjadi dalam hidup kita, kalaupun itu kita alami, mari kita tetap mau bersorak-sorak di dalam Tuhan. Kita tetap mau beria-ria di dalam Tuhan. Karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan alasan yang berikut. Dalam situasi apa kita harus tetap bersukacita, tetap bersorak-sorai di masa sulit? Kita baca ayat selanjutnya. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Saya ulangi, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan. Ya, kambing domba terhalau dari kurungan. Ini artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Ini berbicara tentang kehilangan. Jadi situasi pertama yang mau dikatakan oleh Habakuk, sekalipun dia gagal, sekalipun dia harus kecewa, ya, sekalipun tidak menghasilkan apapun yang dia kerjakan, tidak ada hasil. Dan sekarang dia mau berkata, sekalipun dia kehilangan, ya,
tetapi dia mau bersuka cita di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita semua tahu bahwa ketika pandemi melanda Indonesia, terjadi banyak pemutusan hubungan kerja, PHK besar-besaran di mana-mana. Dan termasuk banyak anak Tuhan juga yang menjadi korban PHK karena situasinya sangat sulit. Mereka harus kehilangan pekerjaan. Bahkan ada yang bekerja hanya setengah minggu, ya, dalam 1 minggu 3 hari, sehingga mereka harus kehilangan pendapatannya secara penuh. Kehilangan 1/2 gaji yang mereka semestinya terima. Saya tidak tahu kita saat ini mengalami kehilangan apa. Mungkin juga kita mengalami kehilangan harta benda, tetapi kita juga bersyukur karena firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita tetap bersuka cita, kita tetap bermuji-muji Tuhan sekalipun kita kehilangan. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang saat ini mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kalau saudara sedang menjadi korban PHK, kehilangan pekerjaan, kehilangan pendapatan, maka ini firman Tuhan sangat menguatkan Bapak Ibu. Belajarlah kepada Nabi Habakuk. Ya, dia tetap bersuka cita sekalipun dia mengalami kegagalan, sekalipun dia mengalami kekecewaan, sekalipun dia mengalami kehilangan, namun tetap dia bersuka cita di dalam Engkau. Dan dalam situasi apa lagi yang kita harus tetap bersorak di dalam masa sulit? Yang terakhir kita baca, sekalipun ya kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Tidak ada lembu sapi dalam kandang. Artinya apa? Artinya nol, nihil, kosong. Ya. Jadi Nabi Habakuk juga mau berkata, sekalipun ya semua yang dilakukan tidak ada hasil, nol, kosong, nihil, mengecewakan, mengalami kegagalan, tetapi dia berkata, aku mau bersorak-sorai kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kadang kita mendengar bahwa saya sudah melakukan ini, tetapi hasilnya kosong, hasilnya nihil, tidak dapat hasil, malah rugi. Saudara kecewa, saudara marah, saudara bersungut-sungut. Bisa saja banyak orang melakukan itu. Tetapi ketika saudara mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, kita mau belajar seperti Nabi Habakuk. Ya, dia berkata, sekalipun aku mengalami kegagalan, sekalipun aku mengalami kekecewaan, sekalipun tidak ada hasil, sekalipun aku harus kehilangan, dan sekalipun nihil, kosong, tidak ada yang dapat saya harapkan, tidak ada yang kita bisa banggakan. Tetapi ingat, ayatnya yang ke-18 dia berkata, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukit. Bapak Ibu, saya sudah katakan di awal bahwa kata kunci dari ayat yang kita baca tadi 17 sampai dengan 19 adalah sekalipun dan namun aku. Apa yang menjadi alasan Nabi Habakuk ketika dia mengalami kekecewaan, mengalami kegagalan, mengalami kehilangan, mengalami hilangnya pengharapan, ya, bahkan tidak ada hasil sedikit pun? Ada 2 hal yang membuat dia tetap bersorak-sorai di dalam Tuhan, yang membuat dia tetap beria-ria di dalam Tuhan, yang membuat dia tetap memuji-muji Tuhan, yaitu kita baca tadi
Ya, ayatnya yang ke-19. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Yang pertama, alasan pertama, kenapa Habakuk begitu tetap tegar di dalam situasi masa yang sulit. Karena dia tahu bahwa Allahnya adalah Allah yang sanggup menyelamatkannya. Allahnya adalah Allah yang sanggup menyelamatkan bangsa Yehuda, umat pilihan Tuhan. Ya. Kita pun pasti sepanjang kita mengiring Tuhan, banyak pertolongan Tuhan, banyak mujizat Tuhan, keajaiban Tuhan yang kita alami. Keselamatan yang daripada Tuhan, Tuhan telah nyatakan bagi kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau dulu Tuhan pernah menyelamatkan kita dari berbagai macam masalah, maka hari ini pun kita tetap percaya bahwa Tuhan itu adalah keselamatan kita, penyelamat kita. Bukan hanya berbicara tentang keselamatan kekal, tetapi dia juga menyelamatkan kita dari hal-hal yang tidak diinginkan, sesuai dengan kehendak dan rencana tentunya. Dan alasan yang kedua, kenapa Habakuk tetap bersuka cita, tetap bersorak-sorak, tetap memuji-muji Tuhan ketika dia dalam masa yang sangat sulit, yaitu dia berkata bahwa Allah Tuhanku itu kekuatanku. Jadi alasan pertama, kenapa dia bisa bersorak-sorai, kenapa dia masih mau memuji Tuhan di dalam situasi sulit, karena Tuhan itu yang menyelamatkan. Dan yang kedua, Tuhan itu adalah kekuatan. Saudara dan saya, kita juga percaya dan kita sering berkata bahwa Tuhan Engkau sumber kekuatanku. Dan kita yakin bahwa Tuhan yang menguatkan kita. Di saat kita mengalami kegagalan, di saat kita mengalami kekecewaan, di saat kita putus asa, di saat kita kehilangan, di saat kita tidak mendapatkan apa-apa pun, tidak ada hasil, kosong. Ya, kita harus tetap ingat bahwa Tuhan itu kekuatan kita. Seperti dia katakan firman Tuhan, dia akan menempatkan dia di bukit batu. Saudara, kita bersyukur punya Allah yang luar biasa, Allah yang menyelamatkan, Allah sumber keselamatan, Allah sumber kekuatan, Allah sumber penghiburan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya mau tegaskan, sekalipun kita mengalami kegagalan, sekalipun kita mengalami kekecewaan, sekalipun tidak menghasilkan apa yang kita lakukan, sekalipun kita harus kehilangan, dan sekalipun tidak ada hasil, kosong nihil, tetapi kita mau berkata seperti Nabi Habakuk, namun aku mau bersorak-sorai di dalam Tuhan. Aku tetap mau beria-ria di dalam Tuhan. Aku tetap mau memuji-muji Tuhan. Aku tetap mau berkata, Engkaulah Tuhanku, Engkaulah sumber kekuatanku, Engkaulah segala-galanya dalam hidupku. Dan itulah yang akan menguatkan saudara. Dan itulah yang akan membuat saya dan saudara bisa melewati masa-masa sulit. Puji nama Tuhan. Demikianlah firman Tuhan pagi hari ini, yang mengingatkan kita supaya kita tetap bersorak-sorai di dalam Tuhan. Kita tetap mau memuji-muji Tuhan. Kita tetap mau menyembah Tuhan. Kita tetap mau mengagungkan Tuhan, sekalipun kita berada di dalam kesulitan, sekalipun sakit penyakit kita belum disembuhkan, sekalipun masalah pergumulan hidup kita belum dijawab oleh Tuhan. Tetapi kita mau berkata, apapun yang terjadi Tuhan, saya tetap mau memuji-muji Tuhan. Saya tetap mau bersorak-sorai di dalam Engkau. Puji nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini boleh memberkati kita semua. Bapak Ibu tunduk kepala dan saya berdoa buat kita semua. Segala puji syukur, hormat, kuasa dan kemuliaan keagungan kami kembalikan bagimu Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat firman-Mu
pagi hari ini, yang telah menasihati kami, yang telah mengingatkan kami, yang telah menyuatkan iman kami, supaya kami tetap bersorak-sorai di dalam Engkau. Kami tetap bersukacita, kami tetap beria-ria, kami tetap mau memuji-muji Engkau, sekalipun kami berada di dalam masa yang sulit. Sekalipun kami mengalami kegagalan, sekalipun kami mengalami kekecewaan, sekalipun apa yang kami perbuat tidak menghasilkan apa-apa, sekalipun kami harus kehilangan, sekalipun semua yang kami miliki itu Engkau ambil dalam hidup kami, tapi kami berkata, Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah penyelamat kami, Engkaulah kekuatan kami. Terpujilah nama Tuhan. Materaikanlah firman-Mu di dalam kehidupan kami, dan Roh Kudus berikanlah kami kekuatan, kemampuan untuk kami bisa melakukan kebenaran firman. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah, di dalam nama Yesus Juru Selamat kami barusan saja mendengar kebenaran firman yang disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Mesak Moi. Tuhan, terima kasih firman-Mu. Biarlah firman-Mu tadi memberikan kami kekuatan, memberikan kami pengharapan untuk kami melangkah dengan firman-Mu. Pakai hamba-Mu menjadi berkat dimanapun dia berada. Berkati keluarganya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk umat-Mu di tempat ini yang sakit. Tuhan Yesus, Engkau berikan kekuatan kesembuhan untuk Ibu Rina, Ibu Ros, Bapak Supeno, Bapak Wayan. Engkau tahu apa yang mereka hadapi. Tapi saya percaya Tuhan, mujizat-Mu Engkau berikan bagi mereka saat ini. Dan kami percaya Tuhan, oleh bilur-bilur-Mu segala sakit penyakit mereka disembuhkan dalam nama Yesus. Bapa di surga, kami mau berdoa untuk umat-Mu, keluarga lepas keluarga. Tuhan kunjungi umat-Mu di tempat ini Tuhan. Tuhan tahu apa yang sedang mereka hadapi. Baik itu pergumulan ekonomi, baik itu pergumulan sakit, baik itu pergumulan apapun. Kami percaya Tuhan, kami mengundang Engkau untuk hadir di tengah-tengah umat-Mu. Tuhan berikan solusi, bahkan jalan keluar untuk umat-Mu di tempat ini. Tuhan Yesus, mereka yang belum bekerja, mereka yang masih studi, kuliah, bahkan di sekolah. Tuhan, Engkau tolong Tuhan umat-Mu. Dana biaya yang tidak sedikit, tapi kami percaya Engkau izinkan Tuhan umat-Mu ini berada di tengah dunia, dan kami percaya rancangan Allah, rancangan keselamatan Engkau akan berikan kepada jemaat-Mu di tempat ini. Kami berdoa Tuhan untuk kelangsungan daripada gereja GBI Kalibutu. Berkati Tuhan hamba-Mu yang Engkau percayakan untuk melayani di tempat ini. Engkau pakai dia dengan lebih hari, lebih heran. Engkau mau berkati dia, memberikan dia hikmat, marifat, kesabaran, kekuatan untuk dia melayani, kemampuan, kerendahan hati, sehingga dia boleh melayani gereja Kalibutu ini. Apa yang sudah disampaikan oleh penerus, apa yang sudah dibuat oleh penggembala senior, kiranya boleh menjadikan dia melangkah Tuhan. Dan Engkau akan memberkati dia di dalam dia melayani kebenaran firman-Mu di gereja-Mu sini. Berkati keluarganya, berkati Tuhan kesehatannya, dan keluarganya juga diberkati kesehatan mereka. Kami berdoa Bapa untuk pelayan-pelayan Tuhan yang membantu pelayanan di tempat ini. Baik itu diakennya, baik itu pemain musik, singer, apapun bagian mereka dalam melayani,
Tuhan memberkati mereka Tuhan. Mampukan kami untuk saling bekerja sama, untuk saling membangun untuk pekerjaan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan menolong Tuhan anak-anak-Mu yang mau memberi diri untuk melayani Tuhan di gereja-Mu di tempat ini. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden Jokowi, Wakil Presiden dan seluruh menteri ke dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus akan memberkati Tuhan hikmat dan marifat, kekuatan, kemampuan untuk memimpin bangsa kami ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk vaksin yang sudah dibagikan kepada seluruh rakyat Indonesia. Dan kami percaya vaksin itu datang daripada-Mu. Engkau yang memberikan hikmat dan marifat untuk disampaikan seluruh rakyat, seluruh yang ada di dunia boleh Tuhan merasakan manfaat dari vaksin itu. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk daerah kami Surabaya. Kau akan memberkati Tuhan pemimpin kami yang Kau percayakan untuk memimpin kota Surabaya, bahkan sampai RT dan RW-nya. Taruh terus mereka Tuhan hikmat dan marifat untuk memimpin bangsa kami, daerah kami Surabaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau akan memberkati kami semua Tuhan. Bahkan pada hari-hari yang akan datang, Engkau terus menyertai ibadah-ibadah kami. Khususnya kami berdoa untuk rencana pada tanggal 7 Maret. Ibadah akan dilangsungkan di dalam gereja tempat ini. Kiranya Tuhan akan memberkati Tuhan, Kau buka jalan untuk acaranya. Dan biar berlangsung Tuhan dengan pertolongan daripada Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami telah berdoa, kami serahkan doa kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih, haleluya, amin. Saatnya kita akan memberikan persembahan dan perpuluhan. Persembahan dan perpuluhan dapat diberikan melalui Bank BCA dengan nomor rekening 103 031 5576 Cabang Kedung Doro, atau melalui Bank BRI nomor rekening 314901 001230 504 Cabang Petemon Surabaya, atau dapat dikirim melalui QR dengan yang tercantum di dalam layar. Firman Tuhan berkata di dalam 2 Korintus 9 ayat 7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita akan doa berkat. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat Tuhan mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Kita akan akhiri ibadah kita hari ini Bapak Ibu. Kita percaya bahwa kita sudah diberkati Tuhan. Angkat tinggi-tinggi tangan. Terima kasih Yesus. Terima berkat Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, amin. Terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu, ku beri
syukur, ku beri syukur hanya bagimu. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Haleluya.